Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman MAN 4 Jakarta yang insya Allah akan sukses segera dalam melanjutkan pendidikan keguruan tinggi atau dalam berusaha di dunia nyata. Mari kita bersyukur kepada Allah SWT yang telah menghantarkan kita sampai pada pelajaran penutupan buku dalam akuntansi yang merupakan akhir langkah kita dalam siklus akuntansi perusahaan jasa. Baik. Penutupan buku dalam akuntansi ini maksudnya adalah proses akuntansi yang dilakukan pada akhir periode untuk memindahkan saldo akun-akun sementara. Akun sementara ini seperti pendapatan, beban, dan prive. Ini ada 3 ya. Ini akun sementara. Artinya akun ini hanya dipakai dalam periode tertentu. Kemudian untuk pindah ke periode berikutnya, kita harus pindahkan saldonya dulu. Dari akun sementara itu ke akun permanen. Nah, jadi dari akun-akun sementara tadi dipindahkan ke akun permanen seperti akun modal dan laba atau laba ditahan. Pun tujuan penutupan buku ini yang pertama menutup saldo akun sementara. Jadi agar saldo akun sementara tidak terbawa ke periode berikutnya. Beban pada periode 2023 tidak boleh dibawa ke beban tahun 2024. Itu udah harus selesai di situ. Itu juga dengan pendapatan. Kemudian tujuan yang kedua adalah untuk memulai periode baru dengan saldo 0. Nah, jadi kita mulai lagi dari 0 lagi kayak di Pertamina ya. Dari 0 ya Pak ya. Nah, kalau di akuntansi, di setiap awal periode akuntansi kita mulai dari 0 lagi catatan buku untuk pendapatan dan beban serta prive. Kemudian yang ketiga tujuannya adalah memperbaharui modal pemilik, yaitu untuk mencerminkan perubahan akibat aktivitas periode berjalan. Apakah modalnya itu naik atau sebaliknya turun. Sehingga si pihak pengambil keputusan itu bisa menentukan langkah-langkah selanjutnya dengan mengetahui perkembangan modalnya. Baik, langkah-langkah penutupan buku. Yang pertama, jadi ada 4 langkah ya. Yang pertama kita menutup pendapatan ke akun ikhtisar rugi laba. Nah, ini ikhtisar rugi laba ini adalah akun sementara lagi nih, akun sementara yang dipakai untuk penutupan buku aja. Jadi penundukan pendapatan. Semua pendapatan dikurangi menjadi 0. Jadi pendapatan tadi dicatat di sebelah kredit, kita debit sehingga dia menjadi 0 ya. Kemudian kita mengkredit ikhtisar laba ruginya. Contoh pendapatan, akun pendapatan 10 juta yang dikredit. Nah, untuk menolkan atau menutup pendapatan ini, kita debit pendapatan ini dan dikredit ikhtisar laba rugi. Kemudian yang kedua, menutup beban ke ikhtisar rugi laba, ikhtisar laba rugi. Ya, jadi untuk menutupnya juga dipakai ikhtisar laba rugi. Jadi kalau beban biasanya saldonya di debit, maka untuk menutup beban itu kita mengkredit. Ya, kita kredit bebannya dan di debit ikhtisar rugi laba. Sehingga kalau di slide sebelumnya ikhtisar rugi labanya berada di kredit, kalau di sini di debit. Kemudian yang ketiga menutup saldo ikhtisar laba rugi. Nah, jadi
saldo dari laba rugi itu akan ditutup ke modal, yang mencerminkan laba atau rugi bersih yang dipindahkan ke akun modal. Contoh, laba bersih 4 juta, pendapatan kurang beban 4 juta, berarti ini akan menambah modal, sehingga ini dikredit nih. Ikhtisar laba ruginya di debit, oke, kemudian modal pemilik dikredit. Dengan demikian, ikhtisar rugi labanya sudah menjadi 0, ya. Nah, jadi ikhtisar rugi labanya tadinya dikredit nih, karena ini pendapatan dan beban ini, laba bersih. Nah, oke. Kemudian langkah yang keempat, menutup akun privé. Nah, yaitu privé pemilih menarik untuk keperluan pribadinya, dikurangi dari modal. Jadi contoh, privé sebesar 1 juta. Jurnal penutupnya tadinya privé di debit, maka untuk menutupnya modal di debit, artinya berkurang modalnya, dan privénya dikredit. Nah, privénya jadi 0. Oke. Baik, hasil akhir akun pendapatan ini, akun beban dan akun privé ini akan menjadi 0. Jadi akun sementara ini akan berubah menjadi 0. Ya. Kemudian akun permanen ini saldonya tetap dibawa terus ke periode berikutnya. Contoh penutupan buku. Ya, ini contoh kasus yang lengkap ya. Ini data akun perusahaan nih. Ada pendapatan, ada beban. Pendapatan ini di debit apa di kredit? Di kredit ya, beban di debit. Ini debit, privé ini di debit nih. Oke. Baik, bagaimana cara menutup keempat akun ini? Menutup pendapatan ke ikhtisar rugi laba. Nah, di pendapatan ini di kredit. Jadi sekarang kita debit. Ya kan? Sehingga pendapatannya menjadi 0 karena di awalnya pendapatan ini di kredit. Kemudian kita debit sehingga menjadi 0. Muncul ikhtisar laba rugi di kredit, ya kan? Di sini ikhtisar laba rugi di kredit. Kemudian kita tutup beban gaji. Nah, beban ini ditutup ke ikhtisar rugi laba. Beban gaji ini di debit. Untuk menutupnya kita kredit, ya kan? Itu juga beban sewa, kita kredit juga. Di debitnya adalah ikhtisar laba rugi. Jadi di sini ikhtisar laba ruginya di kredit, di yang kedua ini untuk menutup beban ikhtisar laba ruginya di debit. Kemudian gaji dan bebannya pada akhirnya udah 0 jadinya. Oke, sampai sini oke ya. Kemudian yang ketiga kita menutup privé. Menutup saldo ikhtisar rugi laba dulu. Menutup ikhtisar rugi laba yaitu 15 juta di kredit, kemudian 8 juta di debit. Jadi kita selisihkan 7 juta sehingga ikhtisar rugi labanya saldonya saldo debit ya, saldo kredit. Saldo kredit ini kan, saldo kredit. Saldo kredit 7 juta. Nah, kita tutup ini ke modal. Saldo kredit ya. Saldo kredit artinya akan nambah modal. Jadi untuk menutupnya kita debit ikhtisar rugi labanya 7 juta. Kemudian modalnya bertambah 7 juta. Ya kan? Oke. Yang terakhir adalah menutup privé. Privé ini kita tutup. Ini ada 2 juta ya. Jadi pemilik mengambil modalnya. Artinya modal pemiliknya berkurang. Kemudian privénya dikredit sehingga perkiraan privé menjadi 0. Dengan demikian perkiraan pendapatan sudah menjadi 0, beban menjadi 0, ikhtisar rugi laba juga sudah menjadi 0, dan privé sudah menjadi 0. Itulah langkah-langkah penutupan. Hasil akhir, akun pendapatan, beban, dan privé memiliki saldo 0,
modal pemilik mencerminkan perubahan karena laba bersih dan prefer. Jadi modal pemilik sudah mencerminkan perubahan karena laba bersih dan prefer. Yaitu modal awal ditambah laba bersih dikurangi prefer. Itulah modal akhir, modal pemilik. Proses ini memastikan laporan keuangan untuk periode baru dimulai dengan kondisi saldo akun yang sesuai. Demikianlah proses penutupan dari akun-akun perkiraan sementara di akhir periode. Mudah-mudahan teman-teman dapat memahami dengan baik, dan harap diulang terus pelajaran dari awal, mulai dari menjurnal, memposting, kemudian membuat buku besar, membuat penyesuaian, kemudian saldo disesuaikan, laporan keuangan, dan penutupan. Dengan demikian, teman-teman akan bisa menyelenggarakan usaha jasa sendiri nantinya dengan menguasai materi yang 10 pertemuan ini. Mudah-mudahan ya, Pak Irman doakan supaya teman-teman dimudahkan oleh Allah dalam mengikuti ujian akhir, kemudian ujian memasuki perguruan tinggi, serta memulai usahanya. Demikian, perbanyak maaf, dan saya akhiri dengan wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.